ditanya oleh perempuan Yahudi tadi, bagian mana yang paling diinginkan oleh Rasulullah? Ini paha. Paha ini yang paling diinginkan oleh Rasulullah. Maka ditaburilah yang namanya paha tersebut dengan racun. Maka ketika dipegang daging tersebut, ketika menempel di bibir Rasulullah, maka daging tersebut diberikan roh oleh Allah, diberikan lisan, dan langsung berdialog dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan engkau makan aku, karena aku sudah ditaburi dengan racun oleh perempuan Yahudi, tapi sudah terlanjur menempel di bibir Nabi Muhammad, dan akhirnya yang racun yang menempel di bibir Nabi Muhammad menjadi endapan, mengendap di usus Rasulullah, dan akhirnya Nabi Muhammad pun sakit radang usus. Maka bahwa Rasulullah itu wafat dalam keadaan sakit radang usus, demam yang sangat tinggi. Kalau zaman sekarang tipes yang sangat tinggi sekali. Maka ketika Rasulullah sudah tidak lagi dapat berdiri, maka Rasulullah meminta izin kepada istri-istrinya agar akhir hayatnya, waktu yang sangat panjang, untuk tinggal di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Meneliti bahwa kalau orang memakan banyak daging itu bisa melunakkan hati atau membuat hati semakin lembut. Terbukti apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad. Maka ditanya oleh perempuan Yahudi tadi, bagian mana yang paling diinginkan oleh Rasulullah? Ini paha. Paha ini yang paling diinginkan oleh Rasulullah. Maka ditaburilah yang namanya paha tersebut dengan racun. Maka ketika dipegang daging tersebut, ketika menempel di bibir Rasulullah, maka daging tersebut diberikan roh oleh Allah, diberikan lisan, dan langsung berdialog dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan engkau makan aku, karena aku sudah ditaburi dengan racun oleh perempuan Yahudi, tapi sudah terlanjur menempel di bibir Nabi Muhammad, dan akhirnya yang racun yang menempel di bibir Nabi Muhammad menjadi endapan, mengendap di usus Rasulullah, dan akhirnya Nabi Muhammad pun sakit radang usus. Maka bahwa Rasulullah itu wafat dalam keadaan sakit radang usus, demam yang sangat tinggi. Kalau zaman sekarang tipes yang sangat tinggi sekali. Maka ketika Rasulullah sudah tidak lagi dapat berdiri, maka Rasulullah meminta izin kepada istri-istrinya agar akhir hayatnya, waktu yang sangat panjang, untuk tinggal di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya beliau Rasulullah tinggal di rumah Sayyidina Aisyah. Ketika tinggal di rumah Sayyidina Aisyah dalam sakit yang sangat parah, ada orang yang mengetuk pintu. Ketika mengetuk pintu, yang membuka pintu adalah Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibukakan pintu. Wahai Abah, ada tamu. Engkau bukakan pintu, wahai putriku Fatimah. Ketika dibukakan pintu, maka Sayyidina Fatimah tidak mengenali sahabat ini. Siapa sahabat ini? Mukanya agak seram, menakutkan. Agak menakutkan, siapa kira-kira ini? Maka akhirnya Rasulullah pun bertanya, wahai Fatimah, siapakah yang datang? Ya Rasulullah, wahai abahku, aku tidak mengenal, tapi wajahnya beda dengan sahabat yang lain. Ini agak menyeramkan, agak berwibawa. Maka Rasulullah pun mengatakan, yang mengetuk pintu itu adalah malaikat Israil, malaikat sang pencabut nyawa. Malaikat Israil bertamu kepada Rasulullah, dan Sayyidatina Fatimah cuning, sudah mulai memahami kalau ini adalah detik-detik wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kabar tersebut diberikan, Sayyidatina Fatimah memahami bahwa inilah saat-saat akhir umur Rasulullah. Maka Nabi Muhammad pun pingsan, mulai pingsan, meminta kepada Sayyidina Aisyah
untuk mendinginkan tubuhnya. Satu riwayat menceritakan handuk yang digunakan oleh Sayyidina Aisyah mengusap tubuh Nabi Muhammad ketika dimasukkan ke baskom, baskomnya pun menjadi hangat. Ini demamnya Rasulullah SAW. Karena satu riwayat pun pernah menceritakan sebelum wafatnya Nabi Muhammad, 1 atau 2 tahun sebelum wafat Rasulullah, pernah sahabat itu bersalaman dengan Rasulullah dan akhirnya sahabat tadi melepaskan tangannya Rasulullah. Ya Rasulullah, ru'aku ya Rasulullah, sungguh panas tubuhmu ya Rasulullah. Aku rajulaini minkum, jawab Rasulullah, panasku itu ibarat 2 kali lipatnya manusia, 2 kali lipatnya laki-laki seperti kalian. Panas, demamnya Nabi Muhammad sangat tinggi sekali. Demamnya Rasulullah itu sangat panas, sampai dikatakan handuk tadi kering dengan mengusap tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Hangat. Jadi air itu, air dingin menjadi hangat ketika dicelupkan di tubuhnya Rasulullah SAW.